Shalom wanita yang diberkati oleh Tuhan, apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua sehat dan penuh sukacita, amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan ini, di mana kami sebagai wanita-wanita Deborah, kami akan belajar firman Allah. Roh Kudus, tolong beri kami hikmat, beri kami pengurapan, pengertian, untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Dan beri kami kekuatan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu pasti sudah tahu apa yang sedang heboh, yang sedang viral hari-hari ini ya ibu-ibu ya. Salah satunya tentang video dari seorang artis itu. Nah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, banyak ujaran kebencian di sana, banyak hujatan-hujatan yang diberikan terkait video tersebut, padahal belum pasti apakah itu benar atau tidak. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita cenderung untuk menghakimi orang lain, menganggap orang lain salah, dan kita yang paling benar dalam segala hal. Akhirnya, kita merasa tidak perlu untuk bergaul dengan mereka, bahkan kita menganggap mereka adalah orang-orang yang harus dijauhi. Karena mereka adalah orang-orang yang jahat, yang tidak baik dalam pemandangan kita. Nah hari ini kita akan belajar melihat bagaimana Yesus menyikapi orang-orang berdosa yang ada di sekelilingnya. Mari kita akan membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Saya membacakan bagi kita semua. Matius, pemungut cukai, mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ibu-ibu, kita akan fokus pada ayatnya yang ke-13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kita akan fokus tentang belas kasihan pada saat ini ya ibu-ibu ya. Perikop yang kita baca ini memberi penjelasan tentang dua respon yang ada pada waktu itu. Respon dari Yesus dan respon dari orang-orang Farisi. Respon dari orang-orang Farisi, mereka marah, mereka bersungut-sungut, mereka menegur murid-murid Yesus karena mereka melihat Yesus makan bersama orang-orang berdosa. Tetapi Yesus beda, responnya adalah Yesus mengecam orang-orang Farisi ini yang menganggap diri mereka paling benar. Karena memang ibu-ibu ya, orang Farisi ini penuh dengan kemunafikan. Karena mereka menempatkan agama sebagai ritual belaka. Ritual saja. Tetapi melupakan yang lain. Yaitu belas kasihan. Mereka melupakan bagaimana harus tulus kepada orang. Bagaimana harus menolong orang lain. Bagaimana harus berbuat baik kepada orang lain. Sehingga Yesus pernah mengecam orang-orang Farisi bahwa mereka seperti kuburan yang di labur putih. Mereka kelihatan baik di luar. Oke, di luar, tetapi di dalam mereka sangat keropos. Mereka busuk. Itulah orang-orang Farisi. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebaiknya yang diinginkan Yesus bagi setiap orang, bagi setiap kita ibu-ibu adalah hati yang penuh belas kasihan. Ya, tema pada sore hari ini, pada saat ini ibu-ibu ya, adalah wanita yang penuh dengan belas kasihan.
Yesus menginginkan kita penuh dengan belas kasihan. Bukannya Yesus tidak setuju dengan persembahan, dengan korban yang mereka bawa, yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Tidak, bukan seperti itu. Tuhan menginginkan kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Dalam Matius pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-23 berkata seperti ini. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi mereka begitu taat kepada ritual-ritual keagamaan. Mereka begitu taat akan hal-hal ini. Membayar persepuluhan contohnya salah satunya. Tetapi Tuhan bilang mereka mengabaikan kasih. Mereka mengabaikan keadilan. Mereka mengabaikan hati yang penuh belas kasihan. Menolong sesama. Beda dengan Yesus, ibu-ibu ya. Yesus menaruh belas kasihan kepada Matius, seorang pemungut cukai. Ya, pekerjaannya adalah menarik pajak ya. Tapi Yesus bukan membenci orangnya. Yesus menegur, Yesus membenci kejahatannya. Walaupun dia seperti itu ibu-ibu ya, Yesus tidak peduli dengan Matius, dengan orang yang berdosa itu. Walaupun Yesus membenci kejahatan, membenci dosa, tidak berarti bahwa Yesus meninggalkan mereka. Tidak, Yesus mendatangi Matius untuk membawa dia kepada pemulihan. Supaya Matius dipulihkan dari keberdosaannya itu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Matius yang adalah pemungut cukai ini, mengapa dia dibenci, mengapa dia tidak disukai oleh orang-orang Farisi, oleh orang-orang pada umumnya pada waktu itu, karena dia adalah seorang pemungut pajak yang mengambil pajak melebihi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dia mengambil pajak melebihi ketetapan pemerintah, dia gunakan untuk kepentingannya pribadi, untuk kesenangannya sendiri. Sehingga Matius ini dicap orang, dikatakan oleh orang-orang pada waktu itu adalah orang-orang yang paling berdosa, adalah orang-orang yang hina. Memang ibu-ibu ya, Matius secara manusia memang dia layak untuk dibenci, dia layak untuk tidak dikasihani. Tetapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa Yesus mengajar kita untuk memiliki prinsip ilahi, yaitu menjadi wanita yang penuh dengan belas kasihan. Belas kasihan atau kemurahan itu harus terus mengalir dan kita limpahkan kepada orang-orang di sekeliling kita ya ibu-ibu. Belas asih itu atau belas kasihan itu adalah menunjukkan perhatian pada seseorang yang sangat membutuhkan. Atau tidak berdiam diri saat orang lain membutuhkan. Begitu ibu-ibu ya. Nah, kita akan belajar apa wujud belas kasihan kita sebagai orang percaya, sebagai wanita-wanita Deborah yang sudah lebih dahulu mengalami kasih daripada Tuhan. Dalam Matius 9 ayatnya yang ke-9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Yang pertama, wujud belas kasih kita, belas kasihan kita sebagai wanita Deborah kepada orang-orang sekeliling kita yang masih hidup dalam dosa, yang belum percaya kepada Yesus. Yang pertama, kita harus menggunakan kesempatan untuk menolong. Kita harus menggunakan kesempatan yang kita punya untuk menolong mereka. Setelah Yesus melakukan pelayanannya di ayat-ayat sebelumnya, dalam pasal 9 ini bahwa dia baru saja selesai menyembuhkan orang lumpuh. Yesus tidak berpikir bahwa wah ini saatnya saya untuk beristirahat. Ini saatnya saya untuk tidak melakukan apa-apa. Tidak. Yesus waktu dia berjalan, dia melihat
Ada seorang yang berdosa di sana. Dia menangkap kesempatan itu, dia menangkap peluang itu, dia menghampiri Matius dan dia mengajak Matius untuk mengikut Yesus dan bertobat. Dalam kesibukan kita sebagai wanita, di rumah kita, dalam pekerjaan kita, dimanapun ibu-ibu ya, pasti kita punya kesempatan untuk bisa menolong orang lain. Pasti kita punya kesempatan untuk bisa membawa orang kepada Kristus. Pertanyaannya, maukah ibu-ibu hari ini mengambil sikap untuk kita memperhatikan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, orang-orang yang hidup dalam dosa? Maukah kita menjangkau mereka? Ya, seharusnya kita mau, karena inilah yang diinginkan Tuhan bagi kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Selain menggunakan kesempatan untuk menolong, yang kedua, mendampingi pertumbuhan iman mereka. Ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan di sana bahwa Yesus bersama-sama dengan mereka, makan bersama dengan mereka, orang-orang berdosa itu. Yesus bersama dengan mereka bukan sedang setuju dengan perbuatan dosa mereka, ibu-ibu ya. Yesus bukan sedang menyetujui kelakuan mereka, tingkah laku mereka di dalam dosa, tidak. Tetapi Yesus ada di sana, dia sedang memberi waktu bagi mereka. Dia sedang membagi hidup, mendampingi mereka bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, di rumah kami ada seorang asisten rumah tangga ya, di panti asuhan yang kami dampingi hari ini. Beberapa bulan lalu kami diberikan seorang asisten rumah tangga yang sudah lanjut usia, hampir 70 tahun. Dia berbeda kepercayaan dengan kita. Saya selalu mencari kesempatan untuk menyampaikan tentang Kristus. Saya memberitahu tentang Yesus. Kami memberitahu bahwa Yesus mengasihinya. Dan dia mau ikut bersama dengan kami untuk berdoa bersama. Kalau malam sebelum tidur kami berdoa, membaca Alkitab. Dia ikut bersama dengan kami. Kalau saya mendoakan, menyebut namanya, si Mbah ini mengaminkan apa yang saya doakan. Tetapi sampai pada akhir hidupnya, si Mbah ini sudah meninggal beberapa bulan yang lalu, dia tetap pada satu keputusan untuk tidak mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini ibu-ibu adalah bahwa selalu ada kesempatan terbuka di depan kita, di sekeliling kita. Tergantung kita sebagai ibu-ibu. Apakah kita mau mengambil peluang itu, kesempatan itu untuk kita membagi kasih Tuhan, membagi Kristus kepada mereka. Persoalan mereka menerima Yesus atau tidak itu bukan persoalan kita. Bagian kita, kewajiban kita sebagai orang percaya adalah menyampaikan, adalah mengajak mereka untuk percaya kepada Yesus. Wanita yang dikasihi oleh Tuhan, masing-masing dari kita memiliki lingkup pengaruh yang berbeda-beda. Kita bertemu dengan banyak orang di sekeliling kita. Pertanyaannya, maukah ibu-ibu mengambil kesempatan ini untuk kita berbagi tentang kasih Tuhan kepada mereka? Lihat ke sekeliling ibu-ibu ya. Mungkin itu ada keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Ada rekan kerja kita, ada asisten rumah tangga kita, ada teman olahraga kita, siapapun itu yang ada di sekeliling kita, yang Tuhan pertemukan dengan kita. Mari ambil waktu, ambil peluang, menyampaikan kabar baik kepada mereka. Sampaikan kasih Tuhan kepada mereka. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, langkah yang bisa kita ambil adalah, coba ibu-ibu pikirkan 1 atau 2 nama yang ada di sekeliling ibu-ibu yang belum percaya kepada Tuhan hari ini. Ibu-ibu catat, ibu-ibu tulis
dan ibu-ibu mulai doakan. Mulai doakan, sebut nama itu. Mungkin itu bagian dari keluarga kita. Siapapun itu yang ibu-ibu kenal. Mulai catat nama mereka, mulai doakan mereka. Dan jika ada kesempatan, ada peluang, ada waktu, ambil itu untuk saksikan tentang Kristus Tuhan sebagai juru selamat kita. Semoga Tuhan menolong ibu-ibu untuk dapat melakukan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami pelajari pada saat ini. Memang tidak mudah ya Tuhan untuk kami membagi kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami. Ada perasaan takut, ada perasaan tidak mampu. Hamba-Mu berdoa biar Tuhan tolong beri keberanian bagi kami ibu-ibu yang ada. Tuhan tolong kami untuk kami memperdalam hidup kami di dalam Tuhan, pengenalan kami di dalam Tuhan, sehingga kami bisa membagikannya itu kepada orang lain. Mampukan kami sebagai wanita-wanita Deborah, supaya kami boleh berdampak, supaya kami boleh membagi hidup kami, supaya kami boleh mampu menolong orang-orang di sekeliling kami, mempertemukan mereka dengan Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidup ini, dan boleh mendampingi mereka bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.